Tapi saya syukur. Kalau dengan tidak rasa bersyukur sampai kapanpun, nggak akan udahnya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara kita. Nah, acara ngobak, ngobrol bareng kawan. Kali ini nih ada tamu yang spesial lah di podcast kita nih, ngobak nih. Yang kayak teman-teman lihat nih ya di rumah nih, udah gak familiar banget. Udah biasa ya. Biar nggak mempersingkat ya, kita mempersingkat waktu. Langsung aja kita kenalin nih. Yang di sebelah saya ini nih, namanya siapa? Oke. Pakai salam dulu nggak? Kudu ya? Silahkan. Kudu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kang Jejen Sukrillah. Biodata mungkin ya umur ya masih segini adanya dah. Ya alhamdulillah. Disebut panjang, jangan panjang dulu. Masih umur segini 93 soalnya Bang kelahiran. Oh masih muda. 93. Masih muda banget, ya. Tapi nggak tahu, ada yang bilang muka tua dan lain sebagainya, kita nggak tahu lah ya. Jadi ya alhamdulillah di kegiatan atau kerja ya sebagai guru honorer ya, masih guru honorer. Ya kalau kata bahasa mah masih ngambil kesini kesana gitu kan. Iya. Itu Bang Kambing. Jadi kegiatan sehari-hari tuh guru. Tuh. Ada lagi kan? Oh. Alhamdulillah di luaran sana kegiatan-kegiatan masih kita pegang ya, karena ya masih jiwanya masih jiwa muda, jadi masih greget lah, masih bisa kesini sana. Alhamdulillah masih ada lah di kegiatan rohani Islamnya. Terus di kegiatan seni musiknya juga ya ada aja di luaran sana ya, di kala waktu luang, waktu tidak ya senggang lah. Di kegiatan jam belajar dan mengajar itu alhamdulillah ada aja kegiatan gitu Bang. Jadi kan yang saya tahu juga kan Kang Jejen tuh dari kesibukannya seorang guru juga ada kesibukan lain di luar waktu ya. Betul. Kayak seperti apa tuh? Ya yang tadi disebutin Kang Jejen ya. Kegiatan rohani Islamnya gitu ya. Alhamdulillah. Nah itu ngeganggu juga nggak sih? Maksudnya di aktivitas jadi guru itu kan padat tuh. Betul. Maksudnya nggak cuman pas waktu di tempat kita jadi guru gitu kan, di rumah juga mungkin kan kita harus ada pemikiran yang lain juga kan tentang murid kita ataupun apalah gitu. Ya itu sih kembali ke kita yang bisa menyesuaikan situasi dan kondisi waktu ya Bang ya. Di kala waktu pagi pokoknya sudah ditugasin di sekolah. Kita stay pagi, datang lebih awal kan, sebelum murid-murid datang, sebelum jajaran dewan guru datang, kita lebih awal datang. Karena dari situlah juga memang mencontohkan karakter anak juga. Kalau seorang pemimpin atau seorang guru datang aja melebihi daripada jam mengajar maupun lebih dulu siswa, itu kan udah nggak baik. Setelah dari itu kegiatan dari mengajar, ya kegiatan siang lah atau nggak sore, itu memang kita suka ada kegiatan rohani Islam, ya ada kegiatan rohis lah ya, yang biasa ngajar kegiatan marawis, hadroh itu juga masih kita pegang Bang, alhamdulillah gitu kan. Terutama di lingkungan Kecamatan Tapos, beserta rekan jajaran teman-teman di majelis juga Al-Kausar. Terus di kegiatan organisasi lingkungan juga ya, insya Allah ya mudah-mudahan dengan waktu luang seperti itu senggang, giliran di malam hari atau di setelah istirahat kita meluangkan dengan keluarga. Kan sekarang mah udah beda dengan zaman-zaman dulu Bang. Kita masih single, masih sendiri, masih bisa ngabrak kesini kesana. Tapi alhamdulillah untuk saat ini mah kita harus bisa meluangkan waktu dan menyesuaikan waktu. Kerja tidak ditinggalkan, kegiatan-kegiatan kita full, alhamdulillah disitulah. Selagi kita masih bisa kesana kesini, insya Allah kita kerjain gitu. Tanggung jawab. Di sisi lain juga memang kita punya grup hiburan juga, ada kegiatan musik itu yang tadi contoh saya punya grup Gambus. Terus musik-musik religi. Ya alhamdulillah. Kadang waktu luang di hari-hari libur ya kita ambillah job tersebut ya. Oh berjalan itu ya? Betul, berjalan. Malum lah Bang, guru honorer kita ngejar kesini kesana biar mencukupi satu rumah tangga. Enggak gitu ya, tapi gitu, kan. Ya, insya Allah kalau saya seperti itu. Nah jadi teman-teman nih yang lagi nonton, mungkin kan saya bilang tadi di awal kan udah gak familiar sama orang ini, sama beliau.
Nah, buat murid-muridnya Kang Jejen juga jangan lupa tonton, subscribe, share juga videonya. Jangan cuma nonton aja nih, dukung kegiatan yang positif dari kami. Contoh kayak ini nih, lagi ngobrol kita ngulik-ngulik masalah Kang Jejen, dan Kang Jejen juga mengiyakan dan membolehkan. Siap. Ya mungkin ada pertanyaan tertentu yang tidak bisa dijawab juga ya, yang tidak harus dijawab maksudnya gitu kan. Betul. Nah itu ngajarnya di mana ya Kang? Alhamdulillah kalau sekarang fokus di SMP Tritura. SMP Tritura, Yayasan Karya Cimanggis, yang memang beralamatkan lokasi di wilayah Cilangkap. Cilangkap ya? Cilangkap. Betul. Tepatnya sebelum Setu Cilangkap lah. Sebelah sini perumahan apa Bang kalau nggak salah itu teh? Banjaran Pileg. Di situ. Sekarang kita fokus di situ. Waktu awal-awal sebelum lockdown tahun-tahun 2 tahun lalu ke belakang sana memang megang sekitar 8 sekolah di kegiatan-kegiatan yang memang saya pegang, terutama di kegiatan ekstrakurikuler yang saya pegang waktu dulu. Dari 8 sekolah, yaitu mencangkup di tingkat SMK maupun SMP. Nah setelah kita pikir-pikir lagi dan memang ada satu amanah dari sekolah, ya saya ambil di SMP Tritura. Tapi bukan berarti kita meninggalkan sekolah yang lalu, tetap kita silaturahmi, tanggung jawab ke sekolah-sekolah lain, karena kan kita mengeluarkan bibit-bibit regenerasi yang memang dulu di bawah didikan saya. Dan alhamdulillah memang kita tidak lupa dan tidak putus dari silaturahmi tersebut gitu loh. Maaf nih Kang Jejen ya. Siap. Kalau mengenai pendidikan, Baik. Itu kan pasti yang lebih ini bukan murid ya, Betul. tapi orang tua yang lebih berperan ya. Lebih berperan tuh orang tua. Nah sekarang kan zaman sekarang, apalagi kemarin kita sempat belajar di rumah, gitu betul. kan, dengan adanya virus lah gitu kan. Nah itu ada kendala nggak sih dari waktu dari Kang Jejen sendiri gitu? Ya. Yang 2 tahun lalu, yang memang banyak lebih orang tua yang berperan. Karena kan memang sistem pembelajaran pas lagi COVID tahun lalu, ya memang sistem daring dan luring. Sistem tatap muka dan melalui tidak tatap muka. Dan itu pun dibatasi ya Bang ya. Kalau disebut ada sedikit kendala dan lain-lain, itu udah pasti Bang. Pasti ya. Yang pertama memang ada keluhan beberapa orang tua yang menyampaikan, Pak Jejen, saya udah capek Pak, harus daring gitu kan. Ya yang namanya orang tua, kita selaku Dewan Guru ya harus kita tanggapilah respon mereka gitu kan. Benar. Anak saya udah nggak fokus Pak, belajar di rumah. Iya kalau belajar, tapi dengan main handphone, melencengnya ke di luar pelajaran. Ya, itu kendala-kendala atau inian dari orang tua lah ya. Tapi dengan posisi seperti itu ya, manfaat baiknya ada, lebih mengenal IT ya, dari menggunakan handphone tersebut lebih paham lagi lah, apalagi dari 2 tahun yang lalu itu sudah mencanangkan rencana itu menggunakan kurikulum merdeka yang berbasis komputer dan lain-lain itu Bang. Jadi makanya di kurikulum tersebut memang banyaknya dengan media-media handphone, gitu Bang, online ya Bang ya. Jadi jaranglah untuk bisa tatap muka waktu zaman dulu, yang waktu 2 tahun yang lalu. Tapi alhamdulillah untuk saat-saat ini kita sudah bisa kembali seperti rutinitas biasa. Manakalanya belajar, orang tua pun semangat, anak pun semangat untuk belajar. Ya kita ikuti aturan pemerintah juga yang memang bisa melaksanakan kegiatan belajar untuk tahun ini tatap muka gitu Bang. Kalau orang tua sih kayaknya sih lebih menyerahkan sekarang. Satu kalau emang udah masuk, bukan karena semangat aja mungkin ya. Satu dia juga pusing di rumah ngajarin anak, boring. Jadi guru juga karena itu. Secara tidak langsung bapak ibu tuh merasakan seperti apa kesulitannya guru gitu ya. Itu baru anak ibu aja. Sendiri gitu kan. Nggak coba kalau kita jadi guru, bayangin gitu kan. Itu berapa puluh anak. Yang sifatnya beda-beda, terus keinginannya beda-beda. Itu pasti pusing banget. Jadi ya bahasanya kalau kata sekarang mah ya maaf orang tua yang memang dulu seling ada bahasa di sekolah nggak pernah belajar seperti itu. Tapi kan ada sisi positifnya juga. Nah seperti inilah pembelajaran di rumah. Ya ibu harus pantau. Dewan guru, jajaran dewan guru hanya
memberikan tugas di melalui online tersebut kan gitu kan. Tapi ya sisi lain lah ada positifnya juga lah ya. Iya. Jadi bisa artinya bisa memahami karakter anak juga anak sendiri iya, kan. bener. Apalagi di bidang pelajaran betul, tidak hanya bisa oh seperti ini, tidak satu pihak lah berkata lah ya. Tadi di sistem online ya memang adanya seperti itu dan alhamdulillah sekarang udah hilang lah jauh lah COVID ya, mudah-mudahan lah aman dan di dunia pendidikan pun lancar ya, dan tetap kita dalam aturan-aturan pemerintah ya, dan terutama di Dinas Pendidikan Kota Depok seperti itu. Nah, proses awal jadi seorang pengajar atau jadi guru itu memang cita-cita dari kecil, Jejen. Atau ada cita-cita lain, karena kan di kesibukan Kang Jejen tuh yang saya tahu tuh ya itu tadi hampir menjerumus ke musik ataupun ke senian lah ya. Betul. Awal memang dulu tuh banyak orang emang taunya kita di kesenian lah, rohani Islam lah ya, musik dan lain-lain. Memang benar seperti itu. Tapi kan pas menjenjang tingkat sekolah SMA dulu sempat ya pasti punya cita-cita lah ya, punya tujuan. Ya memang awalnya dulu pengen punya cita-cita tuh di angkatan kepolisian dulu angkatan TNI. Sempat punya cita-cita seperti itu Bang. Cuman ya mungkin ya dari ketidakmampuan saya, banyak kekurangan saya, ya saya sadar diri lah. Ya nggak harus memaksakan apa yang harus gua capai. Ya tapi memang orang banyak bilang jangan patah semangat, jangan putus semangat sebelum kita berjuang ke depan. Iya, betul. Tapi ya kembali ke diri saya sendiri juga. Kadang suka membaca, ya memang sudah ditakdirkan Allah seperti itu, ya apa boleh buat kan seperti itu. Turunlah, sempat nyobain dari pas lulus itu kerja ke dunia pabrik. Ya. Di perusahaan situ, perusahaan motor lah di situ. Sempat di sana. Di situ. Kita jalan Bang, bareng sama teman-teman ngajakin nanti gue jalan sendiri gitu kan. Jalan ke sana, bawa lamaran menggunakan baju hitam putih, dari jauh udah ditolak Bang. Dari jauh, maaf, lowongan udah nggak ada. Di situ kita belum serahin atau belum sampai? Belum sampai, pos pun belum sampai. Ditolak mentah-mentah. Pas saya balik kanan, ternyata dia udah nyiapin amplop banyak banget segini, nggak tahu itu melalui orang mana kita nggak tahu. Jadi ya baik lagi, takdir Allah udah memberikan seperti itu. Ya kita positif thinking aja lah, kita coba ikhtiar aja, baik lagi. Ada saudara lah beberapa, Jen ada lowongan di mana, di daerah Bogor sana, jadi satpam. Pernah. Itu berapa lama? Itu baru ikut pelatihan Bang. Baru pendidikan pertama kali ya? Baru pendidikan pertama. Ternyata orang tua mungkin ngelihat saya kasihan dengan capek dari pagi pulang sore berlatih di lapangan seperti itu kan. Memang jiwa saya anak paskibra ya dulu. Fighter. Betul, jiwa anak paskibra. Jiwa fighter. Saya coba di dunia seperti itu, masuk security, udah mau terima, udah siap. Katanya mental, nggak kuat sayanya gitu kan. Kang Jejen yang nggak kuat, apa tadi dari orang tua yang? Sayanya nggak kuat. Dan memang posisi udah ngelamar itu, kita udah masuk ikut kegiatan pembina di Paskibra Kang dulu tuh. Awalnya itu di mana? School ekstrakurikuler ya dulu banyak lah gitu kan. Dari awal beberapa yang saya pegang di 8 sekolah itu kita megang kegiatan ekstrakurikuler awalnya. Paskibra, rohani Islam, kegiatan hadroh marawisnya, terus kepramukaannya juga. Nah sambil kita nyari yang lain, saya nyoba di tempat kerja tersebut. Ngisi waktu juga. Karena memang kembali Bang, tuntutan orang tua. Dulu tuntutan orang tua, ya itu harus bekerja. Dengan lu modal ekstrakurikuler dari sekolah, lu dapat apa? Seperti itu. Ya saya berbalik lagi lah. Ya dulu saya masih sendiri lah, artinya dengan orang tua juga kan harus ada tuntutan. Lu mau gitu-gitu aja bahasa orang tua seperti itu. Nah kembali mikir lagi, ngajarlah, turun ke dunia pendidikan karena ada dorongan dari beberapa rekan guru masuk ke Yayasan Karya Cimanggis Tritura. Awalnya nggak lanjut ke pendidikan, tapi hanya memegang kegiatan pembina OSIS.
belum untuk diberi tanggung jawab buat ngajar gitu. Karena memang status saya juga masih kuliah aja belum, kalau kata bahasa sekarang mah. Pendidikan sekarang harus dengan kuliah. Iya, iya gitu betul. Kan. Harus dengan pendidikan S1 lah paling minimal tinggi gitu kan. Punya, ya. Betul. Di situ sudah diamanatkan sama ketua yayasan untuk Pak Jejen coba kuliah. Gitu kan. Kuliah? Ada dorongan dari yayasan. Saya suruh kuliah biar ada gelar S1-nya. Ambil ekonomi. Ekonomi. Kenapa ambil ekonomi? Tidak menjalur di pendidikan. Saya mampu di ekonomi. Biaya saya sendiri. Ya saya Allahualam la haula lah. Kalau memang toh saya diizinkan buat bisa ngajar di dunia pendidikan dengan posisi titel seperti ini yang memang dasarnya harus dengan S1 pendidikan, Bang. Tapi dengan bismillah niat ya udah nggak apa-apa. Gua mampunya di sarjana ekonomi dengan biaya murah lah. Tapi bukan abal-abal juga, Bang. Iya. Nah, gitu kan. Ya bismillah kuliah sambil dengan semester akhir, sambil dengan luluslah kuliah, selesai kuliah. Sambil saya mengajar, intinya ya banyak pengalaman di SMP Tritra ini, dari mulai belajar ngajar, belajar ngedidik anak-anak, terus membina anak-anak seperti apa. Ya alhamdulillah, disitulah di Tritra itulah saya bisa sampai saat ini diberikan tanggung jawab buat bisa ngajar ngedidik anak-anak Tritra gitu, Bang. Jadi nggak ada yang abal-abal sih namanya, apalagi kita kan sungguh-sungguh. Betul gitu. Bang. Berarti dari awal cerita yang saya tangkap itu peran orang tua tuh penting banget. Penting di kehidupan Kang Jejen. Karena penting banget. Bener-bener Kang Jejen tuh ngelakuin itu tuh ya bener-bener dari orang tua, dorongannya itu. Betul Bang. Kan karena betul, Bang. Gini Bang, di umur muda ya umurnya masih muda banget gitu, tapi udah tanggung jawabnya gitu. Itu kan tanggung jawab besar itu kan jadi seorang guru gitu kan. Karena kan guru itu kan menempah ya kan. Menempah apa yang belum jadi harus sampai setengah jadi. Tapi kalau nggak jadi apa-apa kan, keluar dari situ mau jadi apa gitu kan. Emang sempat ada bertolak belakang dengan orang tua awalnya. Bertolak belakang artinya lu mau begitu-gitu aja, tapi nggak tahu jiwa saya mungkin seorang pendidik ya Kang ya. Tapi ya kembali lagi lah, tetaplah orang tua yang merestui. Ya orang tua mah tetap bagaimanapun yang mendoakan yang terbaik buat putranya gitu kan. Apalagi orang tua saya juga yang bapak ya, terutama bapak, mereka juga ngedukung lah. Kalau bisa lu harus lebih tinggi dibanding gua. Jangan lu harus samakan sekarang bapak lu security, satpam, tapi lu harus ikut jadi satpam juga. Ya alhamdulillah dengan seperti ini, meskipun saya masih honorer, saya ikhlas karena Allah buat bisa mendidik anak-anak saya gitu Kang. Karena kalau kita kejar materi ataupun gaji itu kayaknya nggak ada puasnya kan gitu. Maupun gaji lo sebulan 10 juta, tetap aja pengeluarannya lebih dari itu karena kita taunya 10 juta sebulan gitu kan. Tapi kalau kita ikhlas, tapi enjoy kan Kang? Alhamdulillah sampai saat ini saya ikhlas karena Allah buat bisa ngedidik anak-anak, dan anak-anak pun sebaliknya nyaman dengan kita dengan didikan-didikan kita. Ya memang yang tadi sebut mungkin abang-abang yang lain juga tahu lah honorer berapa sih. Nominal honorer berapa duit Bang, gitu kan. Nggak sampai berjuta-juta gitu kan, ratusan, cuman hanya berapa duit sih Bang. Tapi dengan kita melaksanakan pendidikan tersebut dengan ikhlas karena Allah, insya Allah mendidik, mengajar kita, ilmu kita bakal manfaat buat anak-anak. Gitu Bang yang saya cari. Orang hebat juga pasti kan, maksudnya maksudnya sampai merinding gue ngomong, maksud orang-orang hebat juga pasti didikannya awal dari seorang guru. Betul. Walaupun mereka gaji besar tapi tetap belajar itu dari seorang guru. Betul. Jadi sosok-sosok seperti beliau yang membuat kita jadi lebih pintar, terus maksudnya buat arah masa depan itu lebih terlihat lah gitu Kang. Maksudnya lebih untuk anak bangsa. Terbentuk gitu. Dan memang di luaran sana juga Bang, mudah-mudahan pemerintah bisa nengok juga nih ke guru-guru honorer ini seperti apa, harus berbijak seperti apa. Iya. Karena perjuangan beliau lah yang benar-benar bisa merubah, mendidik generasi bangsa ke yang lebih baik lagi gitu loh. Kadang orang nggak lihat ke situnya. Betul. Bener kan? Betul. Mereka hanya lihat background sekolahan ataupun apa. Kan kebanyakan begitu, apalagi ibunya gitu kan. Betul. Sebenarnya itu kalau jadi seorang guru tuh gimana sih kan kadang anak murid nakal gitu ya. Tapi yang disalin siapa sih?
Si guru. Bener nggak? Iya. Betul. Karena gantinya orang. Apalagi kayak tawuran Betul. ataupun Betul. apa dari rumah sekolah Betul. terus nggak taunya cabut. Betul. Itu banyak ya? Sering terjadi. Masih Apa terjadi sampai saat Kang ini. juga Bang. pernah merasakan dulu zaman-zaman seperti itu? Kalau zaman-zaman dulu alhamdulillah kalau saya mah anti cabut-cabutan. Oh, anti cabut-cabut Alhamdulillah. kelas. Meskipun disebut cowok nggak gaul, anak yang jarang nongkrong Bang ya. Ya saya mah dengan pendirian saya gitu kan. Emang bener nggak pernah Bang Ambing, kalau kita yang namanya cabut-cabut seperti itu emang nggak pernah. Karena memang di pas waktu sekolah tingkat SD maupun tingkat SMP dan SMK sederajat ke sana. Di jabatan sekolah itu memang kita pegang terus Bang. Lurus aja. Alhamdulillah lurus terus. Lurus terus. Iya, maksudnya lurus terus gitu kan. Pembina ketua OSIS, anggota OSIS, ketua OSIS, jajaran ketua Paskibra. Ya memang ya lurus Bang, bener kalau gue emang bener lurus, nggak pernah yang namanya. Ya kan pasti kan namanya teman kan, rujukan teman Kalau gimana rujukan kan, udah ya. banyak, godaan-godaan setan tuh udah banyak. Iya kan? Pasti, ngapain sih Jin, gitu kan? Itu udah banyak. Pelajaran ini gitu. Itu pasti ada, udah pernah Bang seperti itu sering. Cuma Sedangkan sekarang dia jadi seorang pengajar dan di tingkat SMP. Nah SMP itu kan pembentukan mental seorang karakter betul. Itu lagi dibentuk, Lagi ya kan? dibentuk Dia bentuknya, mau Bang. jadi apa? Nah pas di SMA mungkin kalau emang di SMP-nya dia udah natskal, di SMA atau SMK-nya pasti terus Seperti kan? itu. Kan? Masih terus begitu. Aduh, gimana gitu ya Bang ya? Maksudnya pernah merasakan, maksudnya diajakin temen buat belok gitu kan? Tapi dia lurus aja. Ada kan murid yang jajan yang kayak gitu? Ada banyak yang seperti itu. Tapi dengan zaman sekarang beda dengan zaman kita dahulu Bang. Angkatan kita zaman kita dahulu tuh beda. Artinya yang tadi kembali, kalau memang tuh ada anak yang seperti itu, bakal siapa yang akan salahkan? Pasti guru, gitu kan? Karena kan guru orang tua kedua di sekolah. Kembali kita mendidiknya benar-benar bisa dimengerti oleh anak, insya Allah anak pun bakal mendengar. Dan saya nggak kurang lebih banyak lah ya, dulu setiap keluhan anak-anak ya saya suka cerita langsung ke saya Bang. Makanya saya tampung lah anak yang suka cerita seperti itu, entah curhat. Jadi dirangkul ya? Saya kan? rangkul. Maksudnya nggak ada batasan, oh lu murid gitu. Wah, kalau prinsip saya nggak bisa Bang, kalau seperti itu zaman sekarang nggak bisa. Nggak bisa ya? Pendidikan dengan perbatasan seperti itu nggak akan bisa. Tapi kalau kita merangkul satu dengan sama yang lain, kita saling rangkul, mereka punya problem apa, masalah apa, kita rangkul, kita kasih solusi, kita kasih pendapat. Insya Allah mereka bakal manut. Betul. Itu yang sekarang saya tanamkan, yang saya prinsipkan di dunia pendidikan, terutama di sekolah saya. Seperti itu. Benar itu. Tapi ya berapa persen itu hasil nyatanya real? Alhamdulillah anak itu bisa satu etika akhlaknya baik, betul. Pantau juga pantau sama juga kita. sama saya gitu kan. Dan ketika mereka yang tadi Abang bilang mereka sering cabut itu ada bener. Dan saya juga langsung turun ke lapangan Bang. Karena kenapa? Saya kasih tahu anak suka nongkrong di mana itu saya yang turun langsung. Jadi ya dengan teguran dari kita ya anak pun bisa, oh iya Kang Jejen seperti ini, Kang Jejen seperti itu. Jadi ada penilaian lah buat anak-anak dan ada titik jerak buat tidak melakukan hal seperti itu lagi. Nah, dikasih hukuman anak. Hukuman ada, tetap hukuman ada, tapi yang berpendidikan ya Bang ya. Tidak yang zaman-zaman dahulu hukuman harus ditatar dan lain-lain, harus dijemur, dipukul. Sekarang kita lihat di lingkungan sekolah aja, gitu kan? Dilihat lingkungan sekolah aja, kita hukum apa nih? Kamar mandi kotor, bersihkan kamar mandi. Manfaatnya apa? Kamar mandi jadi bersih. Halaman yang tadinya kotor, kita bersihkan, sapu. Kelas mana yang kita kotor, kita sapu. Dengan 3 kali, 4 kali mereka seperti itu, 5 kali insya Allah akan jerak. Jangan ke 5 kali, ke 2 kali, 3 kali akan jerak. Di situ. Apalagi kalau halamannya luas tuh. Betul, luar biasa yang seperti itu. Kan? Kadang malah ada yang berbalik Bang, ada yang semangat. Datang telat dihukum sama saya. Kang mau hukum apa nih? Oh, gitu kan? jadi dia minta. Dia minta Bang. Dia ada nonton kan nih? Kalau nonton siapa nih? Dia yang minta malah. Oh, dia yang Kang, minta. bersihin apaan? Kan jadi udah sigap. Tapi tetap saya terus ingatkan lagi, tolong Nak, jangan berbuat seperti ini lagi ya. Siap Kang, nggak akan Kang. Kakak ngelihat lagi, jadi bahasa saya di ruang lingkup pendidikan saya di SMP Tritura, saya nggak beda
pandang bulu yang lain, Kang. Artinya si anak ini boleh lu nganggap temen ke saya silahkan, tapi harus lihat batasan. Di sekolah saya guru kalian, saya bapak ibu guru kalian. Di luar mau nongkrong bareng mau seperti apapun, hayu. Saya nggak ada batasan gimana. Disitulah titik nyaman anak-anak bisa ikut belajar aktif. Alpanya juga jarang masuknya berkurang gitu kan, karena kenyamanan mereka bisa fokus belajar dengan guru-guru yang lain gitu. Ya, Alhamdulillah. Dan sebagai guru di luar dan di dalam ini merangkul. Alhamdulillah. Jadi memposisikan dirinya sebagai guru, Bang. Betul. Sebagai teman gitu. Teman, iya. Wah, benar Betul. kata lagu. Hormati guru. Oh iya bener Bang. Itulah tandanya kau muridku di mana. Nah, itu seperti itu Bang ya, seperti itu. Tidak jauh seperti itu. Suaranya ngeri. Jadi kalau teman-teman nih lagi nonton ataupun murid-murid Kang Jejen lagi nonton, nih ini diwakili nama saya nih host nih ya. Pertanyaannya nih Siap. Kang nih, Hampura nih. Siap, Mangga. Kadang kan murid itu males masuk pelajaran guru karena satu dia tidak bisa mata pelajaran itu, Betul. ataupun dia jengkel. Nah, kan dia jengkel dan tidak nyaman sama pelajaran. Nah, itu solusinya gimana biar mereka tuh nyaman? Ini untuk guru-guru juga ya, Betul. maksudnya. Betul. Jadi si murid juga tahu, oh, gua tuh kan malas sama dia, Betul. jadi cabut dia mata Betul. pelajaran itu. Betul. Itu merasakan saya. Oke. Terkadang kita balik lagi ke si jati diri anak ini, Bang. Kita lihat karakternya anak ini. Dengan alasan dia tidak suka satu mata pelajaran, misalkan matematika, Kebanyakan umum ya. Itu saya nggak ngomong tadi karena takut kelihatan bodoh. Gitu kan? Betul. Karena saya benci matematika. Betul. Itu udah umum, udah lumrah dimanapun seluruhnya udah pasti yang paling sebelin matematika. Matematika. Sama itu Fisika ya. sama IPA itu malas. Itu. Dunia juga tuh. Betul. Nah, IPA tuh. Kadang kita nyari solusinya, artinya misalkan mereka ini curhatnya bukan dengan guru mata pelajaran tersebut ya. Terkadang curhat sama guru mata pelajaran yang lain karena dia satu takut. Ya, seperti itu. Ya kita mau disolusi ke dia. Apa nak yang jadi kendala? Saya emang dari SD juga belet, Kang. Saya susah gitu kan. Hitung-hitungan saya memang bener-bener kalau dibilang nggak kurang masuk otak tuh kurang gitu kan. Oke, sekarang kembali ke kamu nak. Kamu cara belajarnya seperti apa? Yang disulit itu materi yang mana sih? Gitu kan. Tapi kembali, kalau kamu tanpa adanya bertanya dengan guru mata pelajaran tersebut, sampai kapanpun nggak akan bisa. Satu sulit memang bertanya, Bang. Gitu kan. Kalau emang kamu hanya diem, terus dikasih mata pelajaran materi, misalkan logaritma ya. Ada Kang ya, logaritma ya, matematika juga kan ya. Seperti itu, Tapi tidak bertanya, cuma hanya pas ngelihat dikasih tugas puyeng, tidak ada solusi, diem. Sampai kapanpun Bang, itu udah pasti tidak akan ada solusi terbaik. Makanya saya suka menyarankan dengan curhatan mereka, aduan mereka ke saya, cerita ke saya. Ya Kang, saya paling gak suka buat matematika puyeng, Kang, saya ngitung juga gak bisa seperti itu. Kembali, nah kalau memang kamu tidak ada berusahanya, tidak ada mau bertanya ke dewan guru tersebut, insya Allah tidak akan bisa sampai kapanpun. Tapi kalau kita bertanya, artinya ibu guru menyampaikan mapel tersebut matematika misalkan, nak coba seperti ini, sini guru pun nggak akan ada yang mungkin Bang. Anak nggak bisa, dipukul itu nggak mungkin. Mungkin ketakutan anaknya aja. Nah, kembali lagi, zaman sekarang mah ke anaknya Bang, gitu kan. Dan kita juga tidak bisa menyalahkan juga ke anak juga, tetap jajaran dewan guru nanti cari solusinya seperti apa. Apakah anak ini harus dikhususkan belajarnya, misalkan seperti les privat misalkan. Kalau yang zaman sekarang mah les privat, ya itu biasanya suka ada. Dan guru mata pelajaran tersebut pun membuka les privat tersebut. Silahkan nak, setiap hari apa yuk kita belajar tambahan setelah pulang sekolah misalkan, gitu kan. Jadi solusinya ya sebenarnya dari anaknya sendiri kembali. Dengan si mata pelajaran tersebut. Jadi bukan saling menyalahkan, oh ini gurunya ngejelasinnya tidak jelas. Tidak ada kalimat guru menjelaskan tidak jelas. Kalau memang biasanya rata-rata Bang ya, kalau guru matematika biasanya cewek ya, perempuan biasanya. Dengan detailnya, cara menyampaikannya seperti apa, ketegasannya seperti apa. Di situ terkadang ya memang kadang suka bikin anak down dan lain-lain gitu kan. Tapi
dengan kita banyak bertanya, minta solusi seperti apa, Bu, bagaimana caranya, Pak, bagaimana caranya, saya sih percaya yakin bisa. Dan memang saya pernah mantau anak yang seperti itu, yang awalnya memang sulit untuk belajar di satu mata pelajaran, setelah saya dengar dari teman guru yang lain, sekarang alhamdulillah Pak, dia bisa kok, sedikit yang bisa mengerjakan. Kan berarti ada bukti hasil. Iya. Yang awalnya dia bilang ucap tidak bisa. Tidak bisa. Tapi dengan rasa berusaha dan ingin tahu, ingin bisa, insya Allah saya yakin dia bisa. Gitu kan. Kalau emang ini. Berarti harus ada pendekatan guru sama murid. Betul. Jadi kejawab nih teman-teman. Jadi sebenarnya tuh tadi tuh nanya begitu karena saya juga pernah mengalami kayak begitu. Jadi buat nanti nih murid-murid Kang Jejen, kalau emang ada yang masih belum jelas, ini bukan buat murid Kang Jejen aja ya. Betul. Semua nih yang lagi nonton, kalau memang ada yang masih belum jelas, alangkah baiknya kita tanyakan lagi. Tanyakan. Saya betul. masih belum ngerti. Betul. Saya masih belum paham. Betul. Kalau memang udah paham semuanya mudah ya kan? Betul, mudah. Begitu. Nah, misalkan ya ini tadi kalau solusinya misalkan bener-bener nih anak ini nggak bisa gitu kan, ya solusinya satu, setelah pulang pelajaran jam sekolah boleh bertanya di luar jam pelajaran sekolah, datang ke bapak ibu gurunya di kantor, boleh bicarakan, Bu, ini seperti apa ya Bu, mohon maaf saya tadi tidak connect. Terkadang anak juga mohon maaf Kang ya, ada yang tidak fokus karena memang tidak bisa, dan ada yang tidak fokus dengan maaf, pikiran di luar selalu dibawa-bawa ke lingkungan sekolah atau halaman sekolah. Jadi belajar tidak konsentrasi. Kalau zaman sekarang belajar tidak fokus. Itu Bang yang sering terjadi di lapangan. Gitu. Kalau kayak Kang Jejen tuh kayak apa, mengajar gitu kan di luar sekolah itu kan sekarang lagi banyak diterapin juga kan. Betul. Maksudnya tuh nggak hanya di lingkungan sekolah, maksudnya di luar gitu. Kita belajar tapi di luar, di outdoor ya. Itu sistem literasi. Nah itu menurut Kang Jejen pribadi tuh ada pengaruh besar nggak sih buat si murid? Ada di kurikulum sekarang, termasuk yang memang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu kurikulum Merdeka, ada literasi dan numerasi. Oh itu. Kalau numerasi itu kan pembahasan yang memang membahas tentang pembelajaran di dalam, seperti contoh yang tadi kita bahas, pelajaran matematika, hitung-hitungan, tentang hitung-hitungan, itu yang dicanangkan numerasi. Literasi yang tadi Bang Kambing maksud, yaitu pembelajaran di luar halaman sekolah. Mereka berkumpul bersama, baca buku, ya kan. Kalau memang itu pelajaran IPA, kita ambil buku IPA, paket IPA-nya. Terus kalau memang itu pelajaran matematika, kita bentuk kelompok matematika. Kalau memang itu ada sisi praktek IPA atau praktek apa di luar, kita canangkan di luar dengan menggunakan sistem literasi. Itu manfaatnya banyak, ya kan, buat si anak tersebut. Terutama Yang satu memang ya menghilangkan rasa jenuh di dalam kelas, gitu kan Bang. Kedua ya bisa artinya berbaur antara teman satu dengan teman yang lain, saling tukar pendapat, saling tukar pertanyaan, saling sharing jawab pertanyaan. Di situ manfaat literasi, ya namanya literasi Bang. Kalau kita belajar di luar, yang tadi dicanangkan oleh pemerintah itu di kurikulum Merdeka, yaitu antara literasi dan numerasi, gitu Bang. Nah itu di Tritura itu ekstra kulikulernya apa? Oke, untuk saat ini ekstrakurikuler kegiatan yang ada di Tritura itu yang pertama pramuka. Pramuka. Dan pramuka ini Bang, di kurikulum sekarang dari emang 2 tahun yang lalu juga, pramuka itu diwajibkan. Seharusnya dia ada mata pelajarannya kelas. Tapi ini nggak ada ya? Jadi kita hanya 8, zaman dulu memang belum ada. Karena kan? dicanangkan untuk beberapa periode tahun kemarin, pramuka itu diwajibkan. Seluruh kelas, seluruh pelajar siswa-siswi di SMP Tritura. Itu pramuka. Yang kedua ada kegiatan Paskibra. Juga. Sama Paskibra juga ada. Itu hanya memilih anak-anak yang minat aja. Jadi di setiap ekstrakurikuler, siapa yang minat di silat, siapa yang minat di Paskibra, itu ya mereka yang mendaftarkan di eskul tersebut gitu Bang. Jadi kita pisah. Terus ada yang ketiga, ada ekstrakurikuler silat. Nah itu buat silat sendiri ada guru khusus atau langsung dari semuanya IPSI, guru khusus? Langsung guru khusus di IPSI yang memang cabangnya ada di Cilodong dia. Dan alhamdulillah memang rekan saya juga sempat sudah berjalan, alhamdulillah minat anak juga udah luar biasa lah ya di tingkat silat juga, alhamdulillah. Jadi balance Bang antara eskul-eskul yang lainnya juga kita masuk. Terus memang ada satu eskul
yang diwajibkan juga yaitu adalah satu ekskul organisasi siswa intrasekolah atau yang disebut dengan OSIS. Jadi si anak ini wajib mewakili tiap-tiap kelasnya ngikutin kegiatan organisasi siswa intrasekolah tersebut. Di mana organisasi siswa intrasekolah tersebut adalah menanamkan satu karakter pendidikan anak, terutama karakter-karakter mereka yang memang, mohon maaf, dari awalnya yang tidak tahu ini, yang tidak tahu sejarah ini, di kegiatan organisasi siswa intrasekolah mereka bisa belajar di mana titik organisasian tersebut bisa berkesinambungan antara teman-teman yang lain dan bisa mengurus kegiatan-kegiatan sekolah, yaitulah di organisasi siswa intrasekolah tersebut, yaitu di OSIS-nya. Jadi OSIS juga di bawah naungan jajaran Dewan Guru. Jajaran Dewan Guru. Mereka dilindungi ya. Kalau memang begitu kan kalau betul, OSIS ya? Iya. Begitu, Mereka kan? dilindungi. Situ ada jajaran kesiswaan, jajarannya ya, kesiswaan, pembina OSIS, anggota OSIS, itu ketua dan jajaran anggota OSIS. Di atas ada wakaf kurikulum, di atas wakaf kurikulum ada KS, kepala sekolah. Di situ jajaran-jajaran yang benar-benar bertanggung jawab untuk bisa mengelola sarana prasarana yang ada di lingkungan SMP Tritular tersebut, gitu. Dimanapun sama umum seperti itu. Jajaran-jajaran daripada jajaran manajerial sekolah, ya itulah yang tim-tim intinya itu, yaitu yang dari tadi saya sebutkan, saya paparkan satu-satu. Nah terus kalau dari Kang Jejen pribadi gitu, Baik. Apa sih cita-cita Kang Jejen yang masih belum Kang Jejen mungkin Oke. raih gitu kan? Dari yang tadi kita bahas cita-cita Kang Jejen sebenarnya menjadi guru nggak sih gitu kan? Sebenarnya enggak gitu kan awalnya. Nah mungkinnya sekarang sudah dijalanin nih, Betul, Kang betul, Jejen. betul, betul. Dan itu juga sekarang udah dapat dukungan dari orang tua. Betul. Nah yang lebih peran penting lagi juga sekarang istri dan anak mungkin benar, kan. benar. Nah apa sih yang masih pengen Kang Jejen raih gitu? Betul. Oke. Kalau meraih, balik lagi Bang ya. Sulit Bang kita kalau meraih dunia. Balik lagi. Saya sudah merasa nyaman di dunia pendidikan. Karena banyak wawasan-wawasan yang bisa kita dapat. Terutama dari gini aja. Di sekolah nih Bang nih, di sekolah orang tua jajaran Dewan Guru itu banyak di sekolah saya. Mereka udah saya anggap orang tua Bang. Saya nggak nganggap mereka siapa-siapa. Mereka semua teman sama. Mereka semua rekan guru saya. Adapun saya lebih muda di sekolah tersebut, saya lebih menghargai guru tersebut. Saya Bang, di sekolah, ketemu dengan guru yang lebih tua dibanding saya. Dari sikap salim saya aja, saya nggak terbiasa Bang, salim seperti biasanya berjabat tangan kayak gini. Saya cium kalau saya. Karena kenapa? Itu bisa mencontohkan etika akhlak kita kepada si murid maupun si anak. Kita lebih secara tidak langsung memberikan adab ya. Betul. Kepada inilah murid-murid gitu kita juga. Contoh juga gitu kan. Jadi tidak ada batasan. Saya tidak bisa itu nganggap, dia di bawah saya, dia di ini, nggak bisa. Kalau saya semua rata. Mereka jajaran Dewan Guru, saya juga guru. Mereka pendidik, saya juga pendidik. Teman, apalagi yang lebih tua, saya anggap semua orang tua. Kan? Cita-cita bagi saya, mungkin saya udah Allah kasih jalan di dunia pendidikan Bang. Saya bismillah aja. Kalau saya gitu Bang. Jadi dijalanin aja ya? Kita jalanin aja. Sampai saat ini memang saya masih honorer. Yang dapat yang tadi kita bilang lah, tidak seberapa. Gimana caranya pun kita harus bisa mencukupi, terutama keluarga, istri dan anak. Tapi alhamdulillah dengan dorongan orang tua, dorongan istri, alhamdulillah dia bisa nerimain posisi di kita. Itu Bang. Itu yang harus. Saya nerima setiap gaji. Tapi saya syukur. Kalau dengan tidak rasa bersyukur sampai kapanpun, nggak akan udahnya Bang. Gitu kan. Tapi dengan saya berjalan, ikutin alur, satu, anak nyaman dengan kita. Dengan metode kita, dengan pendidikan kita, anak nyaman. Saya udah seneng. Istri ngedukung. Ya udah ya, jalanin aja. Berapa gajinya?
berapa honornya, tetap saya jalanin. Saya yakin Allah tuh nggak tutup mata. Allah nggak akan tutup mata. Saya bismillah. Meskipun memang ya beberapa rintangan, tantangan memang banyak ya Bang ya. Dengan seperti itu kan? Iya. Nah setelah saya jalanin waktu demi waktu, rintangan, memang ada sedikit amanah dari yayasan gitu kan. Dengan posisi di umur saya yang masih muda lah, jauh dari seperti guru-guru senior sepuh yang umurnya sudah lama, mengajar pun sudah berpuluh-puluh tahun, tetap saya sowan, saya menghargai guru-guru yang lebih tua dibanding saya. Dan memang untuk saat ini saya juga diamanahkan sebagai kepala sekolah SMP Tritura. Di sisi alhamdulillahnya di situ. Tapi tetap saya jalanin, makanya yang sebut tadi Abang bilang cita-cita bagi saya, memberikan ilmu kepada anak-anak saya, didik saya, udah cukup bagi saya. Menjadi cita-citanya. Betul. Jadi mendidik itu adalah sebuah hati. Dan Betul. keikhlasan. Karena Betul, ikhlas. kalau pola pikir seperti itu berarti Kang Jejen tuh tahu siapa raja sesungguhnya. Raja sesungguhnya itu ya itu generasi-generasi kita yang baru. Betul. Mereka lah raja sesungguhnya. Jadi jangan pernah anggap seorang guru itu payah. Itu buat kalian ya, para murid ataupun siapa aja yang lagi nonton, jangan pernah sepelekan seorang guru. Karena perjuangan seorang guru itu ya yang tadi teman-teman tonton. Betul. Bahkan teman-teman itu dari rumah bisa gitu kan jajan atau seberapa lah atau bagaimana, tapi tidak pernah memikirkan perasaan seorang guru. Betul. Ya kan, yang memberikan ilmu, mengajarkan beberapa waktu lah gitu yang sudah diajarkan. Aduh, perih deh. Pokoknya jadi murid tuh harus menyayangi guru. Itu. Harus menghormati guru. Jangan melawan atau gimana. Iya, pentingnya adab seperti itu. Benar Kang Jejen. Dan setiap masukan dari dewan guru yang lain yang saya anggap tadi kembali, mereka adalah orang tua saya, siapapun pokoknya yang lebih tua, saya itu selalu menghargai mereka. Tidak pernah yang saya namanya, kalau bahasa sekarang songong ya, anak zaman sekarang songong gitu kan. Saya nggak seperti itu, karena saya tidak terbiasa Kang. Jadi siapapun mereka memberikan motivasi buat saya, memberikan masukan yang terbaik buat saya. Pak Jejen seperti ini, Pak Jejen, saya tampung. Nggak pernah saya, apaan sih apa? Nggak, saya nggak pernah seperti itu. Pasti saya tampung, karena itu motivasi saya untuk kedepannya lebih baik lagi gitu. Allah udah kasih jalan seperti ini, kita jalanin Bang, kalau saya seperti itu. Nggak saya menolak, gitu kan. Makanya alhamdulillah di dunia pendidikan sampai saat ini juga, meskipun saya masih honorer, saya nggak ngeliat ke situ. Tapi yang sudah saya berikan ilmu kepada anak-anak saya dari beberapa tahun yang lalu sampai saat ini, saya bangga melihat mereka ada yang sukses, terus bisa sekolah di ini, yang sudah jadi ini. Alhamdulillah di situ aja udah bangga. Jadi kebanggaan tersendiri tersendiri buat kita jajaran dewan guru di SMP Tritura itu. Dan alhamdulillah ikhlasnya guru-guru saya, ikhlasnya dewan guru saya, alhamdulillah mereka semua dinilaikan jadi nilai ibadah. Nah, kalau dari segi ibadah itu kan namanya ilmu itu manfaat kan, ya itu lebih ini lagi ya. Insya Allah segala macam sesuatu bentuk apapun akan ditimbal balikan sama Allah. Yang saya bilang Allah nggak akan tutup mata Bang, nggak akan tutup mata. Pasti Allah pun kasih rezeki dari setiap sudut manapun Allah kasih gitu. Makanya kadang suka curhat cerita dengan jajaran dewan guru juga. Ibu seperti ini, iya Pak Jejen nggak apa-apa. Ya Bu, insya Allah lah kita bismillah aja. Mudah-mudahan dengan niat kita, ikhlas kita karena Allah, ibadah dijadikan nilai ibadah, ya insya Allah segala macam rezeki mah ada dari mana aja pasti. Percayalah Allah mau udah kasih seperti itu gitu Bang. Betul. Nah sebelum closing nih, Kang, kasih pesan-pesan dong nih buat yang lagi nonton, terutama murid-murid Kang Jejen, terus teman-teman subscribe-nya ngobak gitu. Ya kan Kang? Oke, pesan-kesan dari saya sebagai guru honorer ya. Satu, buat jajaran seluruh dewan guru yang ada di Indonesia semuanya, mau itu yang sudah bahasa yang dulu mah PNS ya, mau itu yang honorer, tetap kita adalah sebagai seorang pendidik.
Seorang pejuang. Pejuang ya bisa diartikan seperti itu. Beliau seorang pejuang di dunia pendidikan. Tetap diikhlaskan semata-mata karena Allah. Kalau kita mengejar dunia, ya akan sampai bang sampai kapan juga. Gitu ya. Iya. Tetap diikhlaskan karena Allah. Yang honorer kita tetap berjuang. Mudah-mudahan bisa lebih baik ke depannya lagi. Yang sepuh-sepuhnya dulu, yang orang tua yang sudah lebih dahulu berkecimpung di dunia pendidikan, senior lah ya bahasanya, tetap berikan motivasi kepada guru-guru yang di bawah dan jajaran-jajaran yang di bawahnya. Terus kasih motivasi, saling dukung, saling support, bukan saling menjatuhkan tapi saling support. Dan untuk jajaran siswa-siswi maupun pelajar seluruh Indonesia, mau itu di tingkat SD, SMP maupun SMK, tetap laksanakan belajar kalian sebagai seorang pelajar, di mana Bapak Ibu guru kalian memberikan sedikit ilmu yang memang saat ini kalian belum bisa merasakan. Tapi di kelak nanti kalian lulus di jenjang tingkat SMK, kalian bisa merasakan apa yang sudah kalian laksanakan selama belajar penuh dari tingkat SD, SMP maupun SMK. Ngerasanya nggak akan sekarang, dirasakannya nanti. Dan kesuksesan maupun keberhasilan itu bukan tergantung dari orang lain bang, tapi dari diri sendiri. Kita nggak mungkin orang kecemplung air ikut kecemplung, tapi semua ada di diri mereka. Makanya suksesnya berhasil ya tergantung mereka, diri sendiri, dan tidak ada inian dari orang lain yang menentukan ke depannya baik atau tidak baiknya yang mereka, gitu kan? Contohnya misalkan sekarang mereka ngikutin kegiatan belajar dengan disiplin, dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan ikhlas. Insya Allah nanti kedepannya juga akan mengalur seperti itu, gitu bang. Ya insya Allah baik-baik aja lah buat dunia pendidikan dan jajaran guru-guru, pejuang pendidikan dan pelajar juga. Sok laksanakan belajarnya dengan baik. Kita dukung pendidikan yang ada di Indonesia, terutama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Indonesia, yang insya Allah mudah-mudahan tetap kita bisa menjalankan kewajiban kita selaku pendidik dan selaku pelajarnya juga. Itu aja sih bang. Mudah-mudahan bisa respon lah yang lainnya. Ya amin. Nah, jadi habislah terang pasti timbullah, habislah gelap pasti timbullah terang. Itu bang. Jadi sedikit banyaknya kita sudah tahu kehidupan dari seorang guru, guru honorer ataupun mau guru apapun gitu ya. Ya pada intinya mudah-mudahan murid, orang tua itu bisa lebih bijak lagi, walaupun maksudnya teh mau di lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Kalau masalah tadi kesuksesan itu ada di diri kita sendiri, bukan di orang lain. Nah sekian dulu ya ngobak hari ini nih sama Kang Jejen. Mungkin lain waktu Kang ya. Siap. Kita bakal ngobrol lagi nih, karena masih banyak pertanyaan yang bakal kita tanya lagi. Siap, insyaallah. Ini terima kasih banyak Kang ya. Sama-sama. Atur sama tim ngobak juga. Apa kehadirannya Kang Jejen di podcast kita nih. Udah sekian dulu acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.